Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SH. Oke, pada pagi hari ini kebetulan kita mau bincang-bincang ya seputar permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang lagi trending kayaknya. Oke, mungkin sebelum kita berbicara lebih dalam, kita lebih baik perkenalan terlebih dahulu ya, seperti itu. Betul. Perlu. Oke, tak kenal maka Tak sayang. tak sayang maka Tak cinta. Tak kenal. Kalau udah sayang ditinggal. Oke. Udah jadi budaya ya. Ya, pengalaman sih kayaknya. Oke. Mungkin kita kenalan kepada yang di sebelah saya dulu, yang di samping. Halo, selamat pagi. Saya Vivi. Apa kabar Sobat Roza? Alhamdulillah baik. Gimana sehat Sobat Vivi? Alhamdulillah sehat dong. Alhamdulillah. Yang di depan saya nih, gimana Halo kabarnya? Mas Rojak. Gimana kabarnya Sobat? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Baik. Kita mau bahas apa ya, kayaknya lagi trending atau lagi viral pada saat ini ya? Banyak sih ya. Banyak sih. Apa ya? Loh. Kok telat Ada yang nih? telat Kok telat nih? Ada yang baru datang. Janji nih. jam berapa, datangnya jam berapa? Sebentar. Ini pasang dulu. Ya gimana Sobat Rohman, kok bisa telat nih? Tadi tuh udah awal banget, Pak. Saya siapin di sini situ 15 menit sebelum ini dimulai. Dan ternyata saya kena tilang, Pak. Wah, kenapa tuh? Nggak punya STNK kah? Anda bawa saya surat-surat SIM lengkap semuanya. Nggak pakai helm. Pakai helm mungkin. Helm pakai pasti, nggak pernah lupa. Keselamatan nomor 1 soalnya. Sikap SIM kamu di ada jalanan SIM. mungkin ngambil jalan orang. Saya nggak pernah ngebut. Saya Terus? takut kalau naik motor. Terus Karena kenapa? ketilang kena sendal, Pak. Pakai sendal saya. Wah. Sendal jepit. Lucu ya. Gimana itu ceritanya? Coba ceritakan. Ceritakan dulu Curhat dong. mungkin. Jadi tadi ada di perempatan gitu kan, kayak lampu merah. Nah, saya di stop oleh polisi, diambil kontak saya kan, kunci motor tuh. Terus dipinggirin, suruh minggir. Oh iya Pak, gitu. Terus ditanya surat-surat Pak. Saya kasih lengkap semua ternyata kan. Nah ternyata tetap polisinya ini ngeluarin surat tilang Pak. Tetap nulis gitu kan, STN saya atas nama Muhammad Rahman Hidayat gitu kan. Saya tanya, "Loh Pak, saya salah apa kok ditilang?" gitu. Nah, Pada lengkap ya seperti itu pada ya. lengkap Ya. semua, pakai helm ya kan, STN, SIM juga ada. Tidak ikut melanggar semua, aturan tidak ya. melanggar aturan. Dan ternyata kata Pak Polisi dengan santainya, karena pakai sendal jepit Mas gitu. Ngeri-ngeri sedap Ngeri sih. ya. Saya minta waktunya buat ngakak gak? Kayaknya asik bahas ini aja deh ya. Tadi kan kita masih bingung ya mau bahas apa sih gitu Ternyata kan. datang sendiri kan. Datang sendiri dan dengan spontannya kita membahas ini kayaknya sih, seru sih. Oke. Menarik sih untuk dibahas pada percakapan kita pada kali ini ya. Oke, sendal jepit. Wah, kena tilang seperti itu. Hah. Larangan naik motor pakai sendal tandanya gede jepit. ya. Oke, mungkin kita sudah mendengar kronologinya kenapa Sobat Rohman kena tilang tadinya ya, karena memakai sendal jepit seperti itu. Mungkin saya jadi penasaran nih, apakah ada apakah ada kejadian sebelumnya ya, kejadian sebelumnya yang mengakibatkan peraturan itu dibuat seperti itu kan? Pasti peraturan dibuat adanya kejadian, ada sebab ya. Mungkin dari sobat-sobatnya ada tanggapan, ada sudah membaca atau sudah melihat di media. Kan ini lagi trending topik gitu ya. Gimana ini bisa terjadi, peraturan ini bisa ditetapkan seperti itu? Kalau menurut saya ya, berdasarkan yang saya lihat, orang-orang tuh semua rata-rata pasti punya sendal lah ya, dan mereka tuh pakai sendal itu sampai awet banget, sampai tipis banget, sampai Pengalaman ya. iya sih, sampai antara jarak kaki sama tanah itu tuh 1 mili. segitu doang. Nah mungkin dari banget. situlah peraturan ini ditetapkan karena kurangnya keamanan dari sendal jepit itu. Kalau yang lain gimana? Oke, Sobat Laila gimana? Kalau menurut aku sih itu tidak terlalu menjadi masalah besar ya. Karena di sini tuh apalagi dia mahasiswa kan. Apalagi rumahnya kan cuma berjarak dekat 5 kilometeran lah. Ya misalkan dia mau kuliah
apalagi aku tahu dia itu sering telat ya kan. Oh, bukan. Iya, gimana kalau misal Pakai sepatu dulu. Iya juga sih. Iya, gak kebayang ya sih orang-orang udah pada mau pulang, dia baru datang tuh kan. Oke, kalau Sobat Rohman sendiri kan yang kena tilang tadinya, apakah sudah tahu peraturan ini? Apakah baru tahu atau gimana nih? Seperti saya sebelumnya nggak tahu Mas, tapi menurut saya dari dulu itu nggak pernah kena tilang karena pakai sendal. Iya, mungkin nggak pakai helm gitu kan. Dulu waktu SMP tuh ya kan, bonceng 3 gitu kan. Bonti ya, bonti. Jangan saya SMP. Benar-benar. Habis selawatan gitu bonceng 3, kayak gitu-gitu doang Mas. Nah sebenarnya menurut saya kayak pakai sendal ini opsional menurut saya, bukan ke peraturan ya kan. Lebih kayak pakai sarung tangan gitu kan, lebih opsional sebenarnya, bukan ke perundang-undangan wajib. Tapi kalau nggak tahu sih kalau perundang-undangan baru ini gimana. Oke, menarik memang kita bahas mungkin kan pasti pertama tadi kata Sobat Vivi karena ini menjaga, alasan polisi ingin menjaga keselamatan ya oleh pengendara dan mungkin pasti menimbulkan banyak pro dan kontra dong ya peraturan ini, apalagi sudah trending topik ya di mana-mana, di Twitter, di Instagram, di TikTok, bahkan banyak masyarakat yang mengeluhkan hal ini. Mungkin kita perlunya pandangan dari masyarakat terkait hal tersebut. Mungkin Sobat Vivi gimana tanggapan masyarakat Sobat Vivi? Menurut saya kalau melihat di lapangan gitu ya, untuk masyarakat menengah ke bawah, nggak semua orang punya sepatu gitu kan. Apalagi sendal mereka aja ya buat gantian juga gitu bisa. Nah ya benar yang kata Sobat Rohman tadi, pilihan ini opsional, bukan ke peraturan, lebih ke anjuran aja gitu. Tapi ya demi keselamatan bersama juga kan, kalau kita pakai motor juga itu bukan apa ya, untuk kita sendiri di jalan itu, untuk orang lain juga. Kalau kita celaka, orang lain juga bisa kena imbasnya gitu. Oke, berarti sebenarnya Sobat Vivi ini setuju, cuman mungkin karenanya kurangnya sosialisasi seperti itu dari aparat kepolisian dan pemerintah seperti itu. Gimana mungkin Sobat Rohman? Ya sebenarnya kurang sih menurut saya kalau peraturan itu dianjurkan gitu kan, apalagi diwajibkan gitu. Maksudnya ya kita bebas gitu. Ya masa naik motor harus pakai ini sih, maksudnya alas kaki itu harus banget sih gitu kan. Ya kan kalau biasanya yang staycation tuh bawa sendal hotel kan biasanya dipakai. Sendal hotel jenisnya kayak dompet saya ya, mohon maaf. Tipis ya kan, tapi nyaman gitu. Nyaman banget. Dan gimana dengan bapak-bapak yang dari kebun, dari sawah tiba-tiba berjalan ke atas, nggak jauh rumahnya dari situ ya. Kan kadang sendalnya hilang, sendalnya putus, nggak pakai sendal kena tilang, wah. Apa nih? Jaraknya nggak sampai 1 kilo, cuma ngelewatin lampu merah doang ketilang karena pakai sendal. Ya ampun, kasihan banget ya mereka ya, sudah dibebankan gitu kan. Oke, berarti pada Sobat Rohman mungkin beranggapan bahwa peraturan ini sebaiknya tidak diperlukan seperti itu. Banyak peraturan yang lebih penting seharusnya seperti itu. Gimana Sobat Laila tanggapannya? Kalau menurut saya sih ya, apalagi di kota-kota kecil ini ya. Iya, gimana? Apalagi untuk ukti-ukti yang suka jajan seblak depan rumah gitu kan, pakai daster. Ya di kota-kota kecil ini kan sedikit orang yang kantoran. Kalau kantoran kan memang wajar ya, harusnya pakai sepatu. Tapi bayangin, saya kan orang Pangandaran ya. Pangandaran itu kan identiknya sama pantai. Pasti kebanyakan profesi masyarakat itu jadi nelayan. Kebayang nggak sih, pas mereka dari rumah mau berangkat pergi ke tepi pantai, mereka siapin dulu sepatu, pakai sepatu Jordan. Dan kalau nggak punya sepatu, paksa beli dulu gitu. Itu ikan keburu lari tuh, ikan. Keburu laut kayaknya cuacanya nggak baik sih. Oke, itu tanggapan dari masyarakat sekitar. Mungkin tadi ada dari yang suka nyeblak mungkin ya Sobat Vivi, yang dari Pangandaran pantai, yang Sobat Rohman mungkin di lingkungan sekitar mau ke kampus. Tanggapan masyarakat seperti itu. Mungkin tanggapan dari kita selaku mahasiswa seperti itu ya, menanggapi perihal tersebut yang lagi trending pastinya. Gimana nih Sobat Rohman? Ya sebenarnya
kalau dianjurkan nggak apa-apa. Kalau saran itu kan pasti baik. Kalau itu diharuskan, menurut saya masih belum lah ya. Meskipun itu dikategorikan baik gitu kan perihalnya. Mending ini ibu-ibu gitu kan, yang belok dulu baru ngesen. Nah itu yang penting tuh hasilnya. Kalau bicara lalu lintas gitu kan, daripada kita harus diwajibkan pakai sepatu gitu kan. Ibu-ibu juga pasti bakal nggak mau juga pakai sepatu. Ibu-ibu pengajian gitu kan pakai sepatu. Apalagi yang sering ke pasar kan. Lah, ibu mau kemana nih? Pakai pentopol nih. Mau beli sayur Neng. Keren banget. Keren banget sih. Cuman keluar depan rumah mau beli sayur dekat rumah pakai sepatuan gitu ya. Wah, seperti itu. Mungkin kata Sobat Rohman ini tanggapannya, kalau misalnya ini saran itu memang lebih baik, tapi kalau ini diwajibkan atau dianjurkan dengan sangat seperti itu, sangat dianjurkan jangan dulu, karena ada peraturan-peraturan yang lebih penting untuk diterapkan pada saat ini. Oke, mungkin dari Sobat Vivi gimana Sobat Vivi? Kalau saya ya sebagai mahasiswa sendiri, mungkin itu hal yang ya nggak apa-apa lah anjuran ke mahasiswa kan ya punya sepatu lah satu gitu minimal. Tapi kalau melihat ke masyarakat, kita juga kan mahasiswa harus memikirkan masyarakat gitu kan sebagai agent of change. Asik. Ya kalau untuk kalangan ibu-ibu, bapak-bapak petani, nelayan itu sangat tidak relevan ya. Kalau untuk mahasiswa ya masih boleh lah pakai sepatu pergi kemana-mana. Apalagi mahasiswa kan sukanya nongki yang cantik, nongki keren gitu pakai sepatu, outfit gitulah. Masih bisa lah, masih ditoleransi kalau buat kalangan mahasiswa. Tapi kalau untuk kalangan bapak-bapak, ibu-ibu kayaknya kurang juga. Oke, berarti Sobat Vivi ini setuju dengan peraturan ini diterapkan untuk kalangan mahasiswa, tapi untuk kalangan masyarakat ke bawah atau masyarakat sekitar itu jangan dulu seperti itu ya. Mungkin Sobat Laila gimana tanggapannya mengenai perihal ini? Kalau dari yang saya rasakan sekarang ya sebagai mahasiswa, ya ada betulnya sih kata Mbak Vivi. Saya kan di asrama ya, jadi keluar itu paling jarang banget gitu kan. Jadi ya kalau buat mahasiswa itu boleh-boleh saja. Tapi ya benar kalau buat masyarakat, mereka kan berbeda-beda profesinya. Ya kurang setuju juga sih. Oke, kurang setuju. Kasihan juga ya. Udah harus ngurusin kebun, udah mikirin ini anak aku nih mahasiswa harus pakai sepatu. Lah, aku juga harus pakai sepatu gitu sebagai bapaknya gitu kan. Kasihan. Iya. Kalau tanggapan dari Sobat Laila ini lebih ke kasihan ya, memprihatinkan seperti itu ya. Karena ya banyak sih yang harus di peraturan yang harus lebih ditetapkan seperti itu yang ditetapkan pada saat ini untuk menjaga keselamatan seperti itu. Kadang apalagi tadi menyinggung yang dikatakan Sobat Rohman, lampu sen ya, kadang ibu-ibu itu yang belok tiba-tiba lupa, kadang sen kanan dikiriin, kadang lupa dimatikan dan lain sebagainya. Ya sama ada tambah lagi nih Mas nih. Iya. Misalkan peraturan ini nanti diwajibkan, ya saya prediksinya bakal ada sepatu yang berlabelkan SNI. Iya, mungkin seperti Nasional Indonesia. Betul, kan wajib gitu kan. Iya. Kan nggak mungkin pakai motor sepatunya yang 20 ribuan 30 ribuan kan nggak mungkin, nggak safety itu kan. Kalau alasannya safety gitu. Nah nanti pasti bakal ada sepatu yang berstandar nasional Indonesia. Benar. Oke. Pasti ya. Apakah nanti pasti ini ditolak mentah-mentah seperti itu dengan masyarakat, karena kaget loh gitu tiba-tiba peraturan ini dibuat dan tiba-tiba marak berita-berita tiba-tiba ditilang di jalan karena alasannya cuma tidak bukan tidak membawa SIM, tidak STNK, tidak pakai helm tapi sandal jepit. Padahal masih banyak kasus lalu lintas yang harus diurusi. Iya, lebih banyak, masih banyak sih harusnya. Oke, kan kita anak KPI ini ya, KPI ini bos, iya, sobat KPI, oke, KPI, sobat KPI kan, mari pasti media dan media ya, untuk sobat-sobat KPI bersudut pandangnya, oke, dan menarik sekali sih,
kan kita mungkin banyak membaca berita, mungkin perspektif anak komunikasi pastinya anak sobat-sobat KPI membaca itu bukan hanya penikmat untuk kita, tapi kita menganalisa, mengamati gimana tanggapan kita melihat berita-berita yang lagi viral dan lagi trending seperti sekarang. Dan mungkin sobat-sobat kan pasti sudah membaca berita-berita di Instagram, di televisi, di video-video dan sebagainya. Gimana nih tanggapan sobat ya? Lihat di media mana sobat dan tanggapannya seperti apa? Mungkin sobat Rohman bisa memberi tanggapan. Ya awalnya saya ini ya lihat dari Facebook sih. Ternyata Facebook itu masih gercep Pak tentang berita-berita itu kan. Ya, apalagi ya citizen journalism itu kan. Nah, awalnya itu kan seperti anekdot. Saya kira seperti anekdot. Iya, anekdot. Seperti anekdot. Terus saya lihat lagi, terus di trending topik Twitter ternyata itu ada sandal jepit gitu loh. Ini apa gitu ya. Terus saya baca-baca ternyata oh seperti ini gitu. Nah, menurut saya blundernya apa ya? Blundernya kepolisian sih mungkin. Kalau memang ini dianjurkan, bukan diharuskan. Gitu kan. Iya. Ya mungkin juga surat tilang itu cuma peringatan gitu kan, bukan benar-benar tilang ditahan STN atau apa, mungkin seperti itu. Nah, menurut saya blundernya kepolisian. Jadi ya mungkin sekarang pasti sudah ada Mas media-media yang nge-up klarifikasi dari pihak kepolisian dari Satlantas pasti sudah ada. Jadi seperti itu. Menurut saya seperti itu sih. Terus juga berita-berita seperti ini kan sudah apa ya? Sudah biasa menurut saya karena gampang sekali naiknya gitu kan. Terus mungkin minggu depan udah selesai ya. Kayak seperti isu-isu yang di isu-isu sebelah ya, kayak Candi Borobudur yang 750 karena trending topik tiba-tiba pemerintah membatalkan kenaikan seperti itu. Apakah peraturan sandal jepit ini akan dibatalkan? Apakah tetap dilanjutkan? Masih tanda tanya. Oke, mungkin sobat Rohman tadi sudah membaca Facebook seperti itu ya, mengamati Facebook karena Facebook ini masih gercep, apalagi Facebook ini banyak dinikmati itu pada semua kalangan seperti itu ya. Facebook ini. Oke, mungkin sobat Vivi gimana? Baca media apa dan tanggapannya seperti apa sobat Vivi? Oke. Kalau saya baca di media online ya, di kompas.com, di Detik News gitu. Ada kesalahpahaman antara ketua Korlantas dengan polisi-polisi di jalanan gitu. Kak Korlantas ini beliau bilang kalau aturan pakai sendal jepit itu bukan merupakan larangan atau pelanggaran lalu lintas, tapi merupakan imbauan atau anjuran kepada masyarakat dengan alasan safety, keamanan gitu kan. Nah, kalau dengan alasan itu muncul lagi sepatu yang seperti apa nih yang memenuhi kriteria safety keamanan menurut Kak Korlantas itu gitu kan. Betul sekali. Sepatu apakah harus SNI gitu ya? Sepatu bayi itu juga tetap disebut sepatu kan. Gitu, tapi tidak safety. Nah, beliau berpendapat bahwasanya penggunaan sandal jepit saat mengendarai motor itu merupakan imbauan kan. Jadi kalau ditilang itu menurut beliau jangan di apa sih? Gak usah ditanggapi gitu. Pokoknya apalagi digembor-gemborkan media gitu ya. Bukan merupakan pelanggaran lalu lintas sih gitu. Oke, berarti sobat Vivi membaca dan menganalisa, mengamati bahwa yang dibaca di kompas.com, Detik dan lain sebagainya itu mereka itu terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dan kepolisian seperti itu. Karena memang tiba-tiba berita itu muncul gitu ya. Tiba-tiba berita itu muncul langsung trending. Sekarang kan mudah banget ya trending gitu. Apalagi masyarakat awam yang nggak suka nonton berita gitu kan, apa nih tiba-tiba ditilang karena sandal jepit, kan nggak tahu mereka juga. Apalagi nggak semua orang punya gadget seperti itu ya, dan suka nonton berita mungkin di rumahnya. Oke, gimana tanggapannya sobat Laila mengenai perihal tersebut? Sudah membaca media apa dan tanggapannya seperti apa sobat? Kalau menurut sobat-sobat standar sepatu yang safety untuk berkendara tuh kayak gimana sih? Oke, jadi sebenarnya ini kalau menurut saya sendiri ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ada orang di balik semua ini? Seperti itu ya, bukan kita seuzon seperti itu. Karena pasti kasihan ya untuk pabrik-pabrik sandal jepit yang dulunya suka dipakai oleh kalangan masyarakat, mahasiswa dan anak-anak santri pastinya pasti
omsetnya bisa menurun seperti itu karena kalau peraturan ini sampai diharuskan seperti itu menurut kami. Dan jadi menimbulkan tanya seperti yang saya sebutkan tadi, apakah ada sepatu yang memang sudah didesain sebagaimana mestinya, yang berstandar supaya menjaga keselamatan kita saat berkendara dan lain sebagainya. Masih bingung sih dengan perihal tersebut sih, apakah ada wacana di balik semua ini. Kalau menurut saya seperti itu. Gimana tanggapannya Sobat Rohman? Iya, menanggapi Sobat Vivi tadi ya. Iya. Ya nggak tahu kan, juga saya nggak tahu gitu kan. Maksudnya kalau riding juga sepatu biasa aja, Converse gitu kan. Maksudnya sepatu sneakers gitu. Ya mungkin kayaknya yang pasti sih ini sepatu yang nggak ada heelsnya tuh. Betul sih. Apalagi pada ciwi-ciwi nih ya. Pada perempuan nih. Sepatu heels bukannya aman, malah kepleset kayaknya. Betul. Tapi ada heels yang otomatis kalau buat jalan dia muncul heelsnya. Ada ya seperti itu ya. Oh, kayaknya Sobat Lela ini outfit banget sih. Tahu ya berita-berita. Kalau kita ya hanya melihat ya Sobat Rohman. Oke, tadi tanggapan media mengenai isu-isu yang terjadi saat ini, terutama untuk kasus atau yang trending topik saat ini, pelanggaran memakai sendal jepit untuk berlalu lintas. Dan menarik sekali memang pembahasan kita bahas tadi sudah membahas mengenai tanggapan mahasiswa seperti apa dan masyarakat seperti apa, dan media cara menurut kalian melihat media yang telah diberitakan, pendapat kalian seperti apa gitu. Dan pertanyaan yang terakhir mungkin, bagaimanakah media menyikapi hal tersebut? Gini, sekarang ini loh media ini dengan mudahnya mentrendingkan, kadang ya mohon maaf ya, tidak tahu asal usulnya langsung trending topik. Karena apa? Karena mereka mengejar rating dari masing-masing media. Berlomba-lomba sekarang media untuk memberitakan siapa cepat dia dapat, seperti itu ya, gercep. Nah, bagaimana sih pandangan kalian? Media menyikapinya seperti apa sih harusnya? Mungkin Sobat Rohman. Iya, sebenarnya ya terkadang gini ya. Sekarang baca berita itu seperti halnya melihat masa depan gitu ya. Wah, melihat masa depan nih. Suram gitu maksudnya. Jadi terkadang kalau saya boleh bilang jangan sepenuhnya percaya pada media ya, karena itu tadi gitu kan. Terkadang sekarang jarang banget media yang bisa netral. Betul. Terkadang gitu kan. Apalagi sekarang banyak coba deh di TikTok gitu kan, kalau di Twitter kan kita bisa kontrol tuh, bisa filter media mana aja yang kita follow atau gimana gitu kan. Nah, kalau di TikTok kan udah random banget Pak ya. FYP itu kan sistemnya. Nah, itu kan coba lihat, meskipun itu checklist, kadang banyak juga yang media bodong gitu loh, ngasih informasi tapi nggak informatif gitu. Betul. Hoax. Nah, bukan hoax. Oh, bukan. Bukan hoax, karena kita belum ngecek kepastiannya gitu. Nah, jadi makanya saya sering-sering bilang jangan sepenuhnya percaya pada media begitu. Iya, jadi kita harus bijak ya. Betul. Harus bijak melihat media yang diberitakan seperti apa, dan kita loh sebagai anak KPI, anak komunikasi, harus selalu bijak dalam memilih berita yang informatif. Seperti itu ya Sobat Rohman ya. Oke, mungkin dari Sobat Vivi, gimana tanggapannya Sobat Vivi? Saya sebagai penikmat berita media online sama Twitter gitu ya, benar yang dikatakan Sobat Rohman tadi. Kalau Twitter kan masih bisa difilter media apa yang mau kita baca, mau kita lihat. Tapi kalau di media online di Google gitu, banyak clickbait yang menipu gitu kan. Nah, sebaiknya kita juga sebagai mahasiswa komunikasi kita filter juga, filter kita sendiri apa yang mau kita baca. Nah, menurut saya, saran saya untuk media-media yang menggunakan clickbait yang menipu gitu, daripada cuma menuliskan larangan penggunaan sendal jepit, lebih baik diganti bahasanya gitu kan. Alas kaki seperti apa yang safety untuk berkendara, atau seperti apa yang sekiranya tidak menjebak dan membuat viral di mana-mana, heboh di mana-mana, sedangkan belum tentu seperti itu yang terjadi di lapangan. Betul sekali sih, karena sekarang ini Sobat Vivi yang kita lihat, yang kita amati ya di media-media, sekarang ini kata-kata yang
asing, kata-kata mungkin yang dengan belum trending atau kayak masih apa ya, kata-kata yang mungkin baku ya gitu, kayak sudah nggak menarik gitu loh. Jadi kata-kata yang mungkin lebih digunakan ini sekarang nih kita lihat kata-kata yang simple tapi langsung trending seperti itu. Tapi kadang itu ya kita ini memang anak komunikasi, cuman kan kita ini berbicara sebagai anak komunikasi. Bagaimana masyarakat gitu loh kan, kita memang tahu gitu menyikapi media-media, bagaimana kita menyikapinya, mengamatinya, menganalisanya, berita ini informatif atau enggak. Kita oke lah anak komunikasi gitu kan ya, kita paham. Bagaimana dengan masyarakat yang kadang oke lah orang tua, mungkin orang tua kita, orang tua awam mungkin kan ya, orang-orang tua yang kok ini ya kayaknya benar gitu loh. Mereka baca berita itu langsung yakin, ini memang seperti ini peraturannya, ditelan mentah-mentah karena mereka nggak tahu seperti itu ya. Bagaimana tanggapan sobat-sobat melihat seperti itu? Langkah apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat seperti itu? Sebenarnya mudahnya gini ya, nggak apa-apa kalau itu dikonsumsi untuk pribadi. Terkadang orang itu ketika sudah tercerahkan oleh sebuah berita, yang meskipun itu sampah media gitu kan, itu terkadang nggak enaknya itu tidak dikonsumsi pribadi gitu, langsung di-share, langsung. Biasanya kan ada tuh di udah scroll bawah baca, bagus nih, terus di bawah ini ada ini WA gitu kan, langsung klik bagikan. Apalagi dikirim ke grup keluarga ya. Keluarga. Ya ampun gitu. Makanya menurut saya cek and dicek dulu gitu kan, baru share. Jadi kita bukan hanya sebagai anak komunikasi, tapi kita bisa mengedukasi masyarakat sekitar kita. Karena mahasiswa gitu kita bisa loh ngasih tahu ke orang-orang awam nih yang nggak tahu media, perbedaan media judul media bodong sama media yang terpercaya gitu. Kita analisa judulnya, kita bandingkan, lalu kita kasih tahu, sosialisasikan gitu ke masyarakat yang awam. Terutama di mungkin keluarga terdekat kita. Beda banget loh judulnya media bodong sama media yang terpercaya tuh kalau. Betul. Iya kan. Jadi kita intinya sebagai mahasiswa kita harus bijak memilih informasi dan bisa mengedukasi bagi lingkungan sekitar kita. Oke, menarik sekali pembahasan kita pada podcast SH kali ini ya, sudah membahas mengenai kasus isu yang lagi hangat seperti itu ya, pelanggaran memakai sendal jepit terus kena tilang. Sendal jepit. Dan masih menimbulkan banyak pertanyaan atau tanda tanya besar seperti itu ya. Apakah ada wacana di balik semua ini seperti itu? Apakah ini hanya wacana yang akan digagalkan? Apakah ini akan dilanjutkan? Masih menjadi tanya-tanya besar untuk kita. Dan intinya kita harus sikap ya, harus mengambil sikap untuk terus mengedukasi sebagai mahasiswa, terus itu bijak memilih berita dan memilih berita yang informatif seperti itu. Jangan kita yang menyebar hoax, tapi kita yang mengedukasi berita yang baik dan benar seperti apa. Oke, terima kasih kepada sobat-sobat semua yang sudah hadir pada podcast SH pada kali ini ya. Semoga mungkin ilmu yang kita bagikan kita bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan semoga kita bisa bertemu kembali nantinya ya di podcast selanjutnya. Pantun dulu dong. Mau pantun sobat Laila? Kirain mau mempersembahkan pantun sobat Laila. Oke. Kalau ada subur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Oke, terima kasih sobat-sobat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KPI, inspirasi mahasiswa masa kini.